Abdul Austin. Pada video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Sniper Special Ops tahun 2016. Oke lah dulu, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Beeline, this is Apache Team says unrest in Afghanistan. Palestinian control. Beeline team. Film ini akan berkisah kepada tentara yang bernama Jack Chandler, Sersan Vic Mosby, dan tim rekan-rekan lainnya yang akan melakukan penyusupan ke suatu lokasi di Afghanistan. Tujuan utama mereka adalah menyelamatkan orang-orang yang disandra oleh teroris Taliban agar bisa segera diselamatkan dan dibawa pulang. Tugas Jack Chandler sebagai seorang sniper hebat adalah mengamankan keadaan dari para teroris yang sedang berpatroli. Dia juga ditemani pengintainya yang bernama Rich. Di saat itu juga mereka mendapati satu orang teroris yang sedang berpatrol. Tak ingin terlewatkan begitu saja, Jack langsung merewaskan orang tersebut dengan menembak botol CJ-nya. Saat teroris itu keheranan, tiba-tiba Jack langsung menembak orang itu tepat di bagian kepalanya. Tembakan tersebut mengundang teroris lainnya dan dengan mudah Jack menembak teroris itu. Setelah berhasil melumpuhkan kedua teroris yang sedang berpatrol, Jack langsung memberi instruksi kepada Sersan Vic untuk segera bergerak. Dengan posisi yang sudah diatur, Vic pun langsung bergerak menyusup ke satu titik lokasi. Ketika sudah menyusupi beberapa perumahan, mereka merasa kebingungan karena tidak ada tanda-tanda pergerakan dari musuh. Sementara Shirley dan Gunner menyusupi satu rumah dan menemukan banyak bekas peluru dan secercak darah. Namun mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan. Tidak lama, Vic dan temannya langsung menuju titik lokasi di mana para sandera ditahan. Namun saat ia membuka pintu, ternyata para sandera telah tewas mengenaskan. Beeline, dog bite is at Delta. Kemudian mereka bergerak ke suatu rumah yang diduga tempat sanderaan yang lain. Ketika sudah masuk, benar saja di sana terdapat anggota DPR Afghanistan yang sedang disandra. Para pasukan pun dengan sigap langsung membebaskan anggota DPR itu. Charlie lalu memeriksa orang tersebut dan menemukan satu benda yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Dengan sigap, Charlie mengatasi dan menyadarkan anggota DPR. Sementara Vic melaporkan temuannya kepada atasan. Vic menyusulkan untuk segera menahan dokter dan unit tambahan untuk menangani anggota DPR. Namun sayangnya, bantuan tidak dapat diturunkan untuk saat ini. Kemudian Vic dan tim lainnya mulai bergerak membawa anggota DPR. Namun saat itu juga, Rich melihat debu yang berterbangan di tepi jalan. Dan itu menandakan bahwa ada pergerakan musuh yang datang ke sana. Sementara di sisi lain, dua mobil penjemputan sedang menuju ke titik pertemuan. Vic kemudian mengirim instruksi kepada Jack dan Rich, di mana Vic meminta perlindungan ketika ia dan rekannya membawa anggota DPR itu. Namun tidak lama setelah mereka keluar dari rumah, tiba-tiba ada beberapa teroris yang menyerang mereka, hingga terjadilah baku tembak di sini. Dan faktanya, ternyata para teroris menjebak pasukan Amerika di titik tersebut. Di peperangan itu, Charlie harus tewas tertembak. Vic merasa sangat mustahil jika mereka membawa Bapak DPR ke titik pertemuan, karena akan membahayakan nyawa DPR. Akhirnya, Vic meminta tim bantuan untuk menjemputnya di tempat tersebut. Tim penjemputan pun sudah tiba, tapi para pasukan teroris terus berdatangan. Di tengah baku tembak, mereka berusaha membawa Bapak DPR ke mobil bantuan. Salah satu tentara juga terkena tembakan yang marah di area wajah.
Pemimpin pasukan meminta untuk segera pergi dari tempat ini karena para teroris terus berdatangan. Namun Vic menolak dan meminta menunggu Jack datang. Karena jika Vic dan tim pergi, maka Jack dan Rich akan tertinggal di markas teroris. Tapi karena mereka tidak bisa menahan gempuran para teroris, akhirnya Vic juga terpaksa meninggalkan Jack. Sementara Jack dan Rich yang sedang bergerak menuju mobil penjemputan harus terganggu karena ada teroris yang menyerang mereka. Let's go. Di sana Rich terkena tembakan di bagian punggungnya. Namun Jack berhasil membunuh teroris itu dan membawa Rich ke tempat yang aman. Cooper? Saat di mobil, mereka sedang menangani luka salah satu tentara. Vic meminta untuk kembali lagi ke tempat itu dan menjemput Jack. Rupanya, Vic memegang teguh solider pertemanannya. Namun di sana tentara yang bernama V menolak permohonan Vic. Karena prioritas mereka adalah Bapak DPR untuk segera diselamatkan. Kemudian kita diperlihatkan seorang wartawan yang bernama Janet. Dia merupakan seorang wartawan NATO sekaligus keponakan admiral. Di sana Janet meminta izin kepada kolonel agar dibolehkan ikut misi. Tujuannya untuk mendapatkan potret yang akan dijadikan artikel. Namun kolonel menolak permintaan Janet karena di dalam zona perang sangat berbahaya. Tapi Janet tetap memaksa walaupun diacuhkan. Oke, sedikit penjelasan. Jadi Janet ini seorang wanita yang sangat cerewet. Dia tidak akan menyerah begitu saja dan bisa dibilang Janet ini sangat nekat. Saat Vic dan timnya sudah sampai, Janet langsung menghampiri mereka dan memotretnya. I can walk. Don't need no medic. Get you inside, get you. Dirasa ngagokan, Vic menyeret Janet dan merebut kameranya. Ia kemudian mengambil memori kamera itu dan menyuruh Janet pergi dari sini. Damn it! Sementara di tempat lain, Jack dan Rich yang tertinggal tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya diam di satu tempat. Di sana Rich merasakan bahwa dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Dan ternyata Rich terkena tembakan di area tulang sehingga membuat ia lumpuh. Jack dan temannya hanya bisa diam bersembunyi di rumah berlantai 2 tersebut, sesembari menunggu kedatangan teman-temannya yang lain untuk menyelamatkannya. Jack dengan fokus memperhatikan gerak-gerik di jendela dan tetap diam bersembunyi agar persembunyian mereka tidak diketahui oleh teroris Taliban. Di sisi lain, Vic kemudian mengajak V untuk segera pergi menjemput Jack. Kemudian Vic meminta izin kepada kolonel untuk menjemput Jack yang tertinggal. Namun di sana, kolonel menolak permintaan Vic karena tempat tersebut sangat berbahaya. Kolonel beralasan bahwa angkatan tentara Amerika tidak mengirim pasukan lagi, sehingga kolonel harus menguatkan pasukan mereka seadanya. Oleh karena itu, kolonel melarang Vic menjemput Jack. Ia takut pasukannya akan semakin berkurang jika mana Vic tewas di tempat tersebut. Vic di sini tidak menyerah begitu saja. Ia akan mencari alasan apapun demi menjemput Jack di markas musuh. Kemudian Vic menghampiri Marcus yang sedang dirawat. Di sana Marcus memberikan sebuah tanda keberuntungannya sebagai tanda terima kasih kepada Vic karena telah menyelamatkan hidupnya. Setelah itu Vic menghampiri Bapak DPR yang sedang dirawat. Vic menanyakan siapa orang yang telah menyandranya. Namun Bapak DPR yang masih shock tidak menjawab dan menyebutkan satu nama dengan isyarat, yaitu Abdul Azim Abad, yang mana Abdul adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas penculikan anggota DPR dan yang lainnya. Akhirnya, Sersan mendapat alasan agar ia dapat menjemput Jack. Saat ia akan pergi menemui kolonel, Sersan Vic ditemui Janet. Janet mengetahui bahwa Vic akan pergi menjemput Jack. Oleh karena itu, dia meminta kepada Vic agar ikut dalam misi ini. Sayangnya, Vic menolak dan meledek Janet. Well, the Admiral must not be too fond of you if he sent you here. Di tempat lain, Jack tidak berbuat apa-apa lagi dan ia hanya mengontrol dan menunggu tim penjemput datang. Kemudian Rich curhat kepadanya tentang kekasih Rich yang selingkuh dan meninggalkannya. Di sana Rich bercerita bahwa kekasihnya lebih memilih orang yang selalu ada waktu untuknya dibanding Rich yang sering pergi bertugas. Jack memberi semangat dan mengatakan bahwa jika misi ini selesai, maka Rich akan mendapatkan medali Silver Star. Dan jika sudah mendapatkan penghargaan, maka Rich akan mendapatkan semua wanita yang ia inginkan. Scene kembali ke markas militer. Saat Vic sedang menyunut rokok sekutunya, belum dihisap sedikit saja, ia kemudian dipanggil untuk menghadap kolonel. Vic pun kemudian menguntungkan rokoknya dan menghampiri kolonel.
Sang kolonel memperkenalkan Vic dengan Basir, di mana Basir adalah kelompok Renegade atau pengkhianat pasukan Taliban. Di sana, kolonel menjelaskan kejadian yang terjadi kepada Basir, di mana Basir dan Special Tyler diserang oleh pasukan Taliban, sehingga mereka berdua kabur dan mendapati satu truk yang berisi amunisi dan bom. Mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa dan